Selain kita usaha, kita juga menjaga kebersihan di sini, Pak. Nah, menjaga kebersihan supaya dalam saat kerja kita nyaman. Selain kita membuat nyaman, kita juga mencegah penyakit. Mencegah penyakit, terutama kan kenyamanan, Pak. Keamanan. Jangan sampai nanti dengan adanya barang begini timbul kebakaran. Kita nggak mau, Pak, di sini, Pak. Itu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Ini disebut tempat sampah pemilahan, Pak. Oh, baik. Ya, tempat sampah pemilahan, ya. Sisa dari pembuangan sampah gedung Pasar Glodok. Di bawah dipilah-pilah menjadi beberapa bagian. Oh, baik. Dari gelas aqua, botol aqua, plastik, dan lain-lain, Pak. Sampah-sampah sebelum kita buang, kita pilah dulu di sini yang bakal akan dijadikan barang komersial, Pak. Barang komersial apa ya, Pak? Barang komersial itu sampah yang hasil pilahan. Contohnya botol aqua, ya kan, plastik, kardus, itu yang sekiranya masih dipakai, masih bisa dijadikan uang, itu kita pilih-pilih. Sebagian kita buang untuk diolah lagi ke tempat penampungan, Pak. Kita udah berjalan selama 5 bulan sekarang ini, Pak. Dan itu bisa mengurangi sampah lebih daripada 30% yang diinstruksikan pemerintah. Lebih dari 30%. Saya manfaatin sampah-sampah sekarang ini, Pak. Contoh ini kertas, Pak. Jadi ibaratnya jangan sampai kertas ini ibaratnya terbuang sia-sia, Pak. Iya. Kita kumpulin juga kertas-kertas, kardus-kardus, plastik-plastik. Setelah rapi, baru kita timbang, Pak. Kita timbang setiap kali timbangannya. Contoh kardus, 1 karung kardus itu berapa kilo. Itu juga gelas aqua, 1 karung itu berapa kilo. Nanti kita jumlahin. Nah, itu buat dijadikan laporan, Pak. Dan itu kita juga kan manfaat dari sampah itu biar nanti yang lain tuh bisa punya lapangan kerja. Bisa menciptakan lapangan kerja. Contoh, nih petugas saya, Pak Junet, baru selesai istirahat. Nah, ini yang saya tugasin supaya dia bisa sampah-sampah dipilah-pilah. Kalau sehari itu bisa dapat berapa kan? Itu kalau dalam 1 hari lebih dari 7 karung. Itu pun ibaratnya dari 7 karung itu macam-macam. Dari yang namanya kertas putih, botol aqua, gelas aqua. Jadi nggak bisa dijadikan satu antara gelas aqua sama botol aqua. Plastik pun beda lagi, jenis plastiknya ada lagi. Harus kita pisahin lagi, nggak semuanya plastik sama. Berarti pemisahan ini sangat detail sekali. Detail sekali, Pak, kalau di sini, Pak. Selain kita usaha, kita juga menjaga kebersihan di sini, Pak. Nah, menjaga kebersihan supaya dalam saat kerja kita nyaman. Selain kita membuat nyaman, kita juga mencegah penyakit. Mencegah penyakit, terutama kan kenyamanan, Pak. Keamanan. Jangan sampai nanti dengan adanya barang begini timbul kebakaran. Kita nggak mau, Pak, di sini, Pak. Itu. Berarti salah satu penyebab kebakaran bisa sampah juga. Sampah terutama. Awal dasarnya sampah. Itu sebab utama kebakaran. Bila mana tidak ada sampah, yang berserakan tidak menimbulkan kebakaran. Kalau dalam pengumpulan sampah ini, Pak, yang paling sulit itu sampah apa? Sampah basah kita nggak terlalu mengambil. Contoh sampah basah itu seperti sayur mayur, bekas buah-buahan. Kita kagak buang, Pak. Kita jadikan yang namanya itu kompos organik. Nah, di dalam satu kompos organik itu ada yang disebut dengan komposter. Komposter apa sih? Cairan daripada sisa penggilingan. Itu yang bakal dijadikan komposter. Manfaatnya komposter itu untuk penyiraman daun-daun. Organik itu bisa dicampur-campur dari yang namanya sisa-sisa pembuangan sayur mayur, buah-buahan, atau bekas ikan. Kita jadikan satu. Dan itu butuh
berapa lama Pak proses? Itu proses pembuatannya paling cepat 7 hari. 2 hari. Awal pertama masuk penggilingan, setelah digiling itu setiap hari harus dibulak-balik. Oh, baik. Setelah kita kasih fermentasi yang disebut M4, ya. itu harus dicampur lagi dengan takaran lain, Pak. Baik. Seperti gula. Gula ada berapa takaran? 10 sendok gula pasir dicampur malamnya. Pada saat penggunaan paginya sudah siap disiramin ke kompos yang baru selesai digiling. Itu proses pembuatan kompos organik. Kita pembuatan komposter itu atau composting itu secara bukan pakai manual, pakai mesin. Ada yang dikasih kepunyaan dari pemerintah, Pak. Itu kendalanya hanya pada saat hujan ya, Pak. Pada saat hujan, kenapa sih? Kita berusaha untuk jangan sampai itu kena hujan. Nanti pada saat penimbangan itu akan berkurang, Pak, jumlah timbangannya. Itu yang kita khawatirin.